Pada Allah, pagi ini Allah perjumpakan kita kembali dalam rangka menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Kita mengkaji pemikiran Pak Nasir. Pagi ini kita membahas tema terkait dengan patah tak tumbuh, hilang tak berganti, dan alim dan ustad. Ini masih tercantum dalam Kapita Selekta jilid yang kedua. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti ini menjadi judul sebuah buku monumental yang ditulis oleh Ustaz Hadi Nur Ramadan, Direktur Pusat Dokumentasi Islam Tamadun. Sama-sama kita kenal. Anak muda, tapi pemikirannya sudah luar biasa. Ya. Tulisan-tulisannya, terus amalnya, jihadnya dalam mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengkaji karya-karya para ulama kita di masa lampau. Sangat harus kita apresiasi, dan beliau hadir terus di kajian kita setiap pagi ini. Saya kira kita cukup bahagia dipantau oleh Ustaz Hadi Nur Ramadan. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti ini mengisahkan terkait dengan bagaimana kegelisahan seorang natsir, di mana para ulama sudah banyak wafat, tetapi kemudian generasi pelanjut untuk menggantikan tugas-tugas para ulama tersebut tidak terlihat. Gitu. Maka di tulisan ini setelah tercantum judulnya patah tak tumbuh, hilang tak berganti, tertulis di awal sekali kalimat kepada pemuda Islam dengan tanda seru. Saudara, kata Pak Nasir, semenjak 4-5 tahun yang lalu berturut-turut kita dengar Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori Jakarta wafat, Syekh Abdul Karim Amrullah wafat, ayahanda dari Buya Hamka wafat, berpulang ke Rahmatullah dalam pembuangannya di Jakarta. Disusul oleh Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Sesudah beliau wafat pula Syekh Daud Rashidi di Bali. Waktu agresi Belanda pertama wafat pula Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari Tebu Ireng. Lalu Kiai Haji Abdul Hamid Termas gugur dalam kekacauan di Madiun. Kiai Syam'un Tangkil berpulang tengah bergelirnya menghadapi serangan Belanda agresi kedua. Lalu menyusul Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi yang bersama Kiai Haji Abdul Halim Majalengka melakukan fusi organisasi, lalu kemudian mewujud menjadi Persatuan Umat Islam atau Ormas PUI. Pak Nasir sampaikan daftar ini masih dapat diperpanjang dengan nama-nama dari puluhan alim ulama yang suro dan pesantrennya bertebaran di seluruh Indonesia. Semua mereka itu telah meninggalkan kita, dan setiap waktu kita dengar kabar wafatnya seseorang dari mereka, lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu masing-masing kita kembali tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Saya kira ini juga menjadi sebuah kebiasaan kita, apalagi di dunia internet yang sudah sangat cepat informasinya. Kita seringkali setiap hari mendengar kabar kematian, yaitu wafatnya seseorang, lalu kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya besoknya biasa lagi kita aktivitas. Sementara ini juga para ulama wafat satu demi satu, kita tidak pernah berpikir siapa yang akan menggantikan mereka, melanjutkan tugas-tugas mereka. Tahukah saudara, kata Pak Nasir, apakah sesungguhnya yang telah terputus dari kita dengan berpindahnya mereka itu ke alam baka? Perhatikanlah nama-nama mereka, semuanya berjalin dengan nama daerah dan tempat tinggal mereka tinggal, tempat mereka duduk mengajar. Kata Pak Nasir, hakikatnya mereka itu lebih daripada mengajar, lebih daripada duduk. Karena dari tempat-tempat seperti itulah memancar ilmu dan tauhid. Dari sana memancar usaha pencerdasan umat jauh sebelum pemerintah kolonial menyediakan sekolah sekedar untuk orang-orang yang diperlukan oleh mereka dalam kantor-kantor untuk jadi pegawai-pegawai mereka. Sebelum tahun 1900-an, ratusan tahun sebelumnya, para ulama yang duduk mengajar ini telah lebih awal berkontribusi jauh lebih hebat
dalam mencerdaskan masyarakat. Begitu maksudnya. Dari sana, dari para ulama ini timbul sinar pembelah kabut kejahilan, yang menumbuhkan ruh intiqad dan kritisisme. Ruh bertanya, ruh mengkaji, menganalisis, meriset, mengeksplorasi, ruh belajar luar biasa. Nah, itu lahir dari para ulama. Yang disebutkan oleh Pak Nasir, sebagian besar dari mereka telah meninggalkan kita. Nah, dari tempat-tempat yang semacam itu dengan segala kesederhanaannya, dari surau, pesantren, langgar, tahajud, musola, itu membentuk pribadi yang kokoh lahir batin. Tempat rujuknya mengembalikan segala macam soal keduniaan, keagamaan, dan juga sumber kekuatan rohani umat Islam. Dari masa ke masa merupakan pangkalan perjuangan menghadapi penjajah lahir maupun penjajah batin dari abad ke abad. Itulah posisi dari para ulama. Nah, mereka-mereka yang wafat tadi disebutkan itu kata Pak Nasir, melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol, Teguh Cikditiro, Syekh Muhammad Arsyad Banjar, Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, Kiai Haji Ahmad Dahlan Jogja, dan lain-lain. Nah, setelah itu siapa gitu? Tentu saja kita tahu digantikan oleh generasi Pak Nasir dan kawan-kawan. Pak Nasir, Wahid Hashim, Pak Kasman, Pak Prabowo, Ki Bagus, dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah generasi itu, siapa lalu orang-orang hebat, ulama-ulama hebat, generasi berikutnya setelah generasi Pak Nasir. Nah, jadi kata Pak Nasir, kita mendengar kabar wafat mereka satu persatu. Lalu beliau bertanya, pernahkah saudara mendengar nama seorang alim muda yang akan menggantikan mereka yang telah berpulang? Daftar kehilangan tak dapat ditahan. Dia akan bertambah panjang dari bulan ke bulan. Tapi nama-nama yang menggantikan belum kunjung terdengar. Ini kegelisahan beliau. Kalau daftar mereka yang berpulang para ulama dari bulan ke bulan terus bertambah. Apakah dari bulan ke bulan yang sama pula kita bisa melihat, kita bisa mendengar, menyaksikan ada alim muda kata beliau, ulama-ulama muda yang akan menggantikan tempat beliau tersebut. Entahlah kata beliau, usaha yang mereka lakukan itu di zaman sekarang rupanya kurang menarik kata beliau. Yang dulu dilakukan oleh para ulama yang wafat ini, entah kenapa di zaman kita ini, di zaman Pak Nasir tentu saja, itu kan tahun 1951. Jadi jauh sebelum masa kita sekarang, jauh sebelum generasi kita sekarang. Itu kok rasanya seperti itu kurang menarik. Kalau saat itu saja kurang menarik menjadi ulama, menjadi alim sebagaimana para ulama besar. Apatah lagi di zaman kita saat ini barangkali. Ternyata bisa jadi yang lebih menarik bagi mereka itu anak-anak muda, generasi muda ialah kantor kedutaan-kedutaan di luar negeri. Columbia University, Cambridge, Political Science dan lain-lain. Barangkali itu yang lebih menarik buat mereka. Dan juga jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian negara yang pegawainya sudah bertimbun-timbun kata beliau. Dan ini juga kita saksikan betapa orang mengantri, orang menunggu untuk menjadi ASN, untuk menjadi PNS, untuk menjadi pegawai negeri. Dibanding kemudian orang mengantri, orang bertimbun-timbun istilah Pak Nasir untuk menjadi ulama. Dalam pada itu sumber tuntutan ruhani kata beliau, sumber pembentukan akhlak, iman dan takwa bertambah lama bertambah kering. Kenapa? Karena tidak ada pengganti dari para ulama yang Allah wafatkan, yang dinamakan modernisasi pelajaran dan pendidikan umat Islam, baru melahirkan orang-orang yang ilmunya kepalang, agamanya tanggung. Kan mulai ada semacam wacana modernisasi pengajaran, modernisasi pendidikan. Itu bagi umat Islam ternyata baru melahirkan orang-orang yang ilmunya kepalang, agamanya tanggung.
Jadi untuk menjadi ahli di bidang ilmu-ilmu umum ya dalam tanda petik karena kita tidak mengenal dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, tapi juga ilmu agamanya tanggung gitu. Santri sudah selesai tapi jadi ulama juga belum nyampe gitu. Tidak cukup alat mereka untuk istihad pemecahan hukum dan tanggung pula di bawah perebut kursi di masyarakat ramai. Jadi pendidikan yang ada saat itu tidak cukup bagi mereka untuk dapat beristihad sampai dapat ke level beristihad untuk pemecahan masalah-masalah hukum. Dan tanggung pula dan tidak cukup pula untuk dibawa sebagai perebut kursi di masyarakat ramai. Nah, saudara pemuda Islam kata Pak Nasir. Saudara pemuda Islam kata Pak Nasir, di antara saudara itu ada banyak yang mempunyai bakat. Ini beliau bicara langsung kepada kita, anak-anak muda. Di antara saudara itu ada banyak yang mempunyai bakat untuk menjadi pelanjut dari modal warisan yang makin lama makin habis di Indonesia itu. Di sini juga terletak lapangan perjuangan saudara. Jadi seringkali kata perjuangan ini diungkap oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh para sesepuh kita. Kenapa? Dulu Pak Nasir ketika menulis surat kepada putra-putrinya dari pedalaman Sumatera Barat ketika terjadi PRRI, itu salah satu surat yang beliau sampaikan, kalimat yang beliau sampaikan kepada putra-putrinya, itu adalah tentang semangat perjuangan. Yang kata Pak Nasir, di zaman kami saat itu, waktu abah kecil, kata beliau kepada putra-putrinya, itu kata-kata perjuangan itu tidak terlalu banyak terdengar waktu abah kecil. Tetapi itu abah rasakan langsung perjuangan itu. Jadi tanpa sering terdengar kata-kata perjuangan, tetapi perjuangan itu semenjak kecil, sekalipun jarang terdengar atau barangkali sering terdengar, itu apa merasakan langsung meskipun belum begitu mengerti apa yang dimaksud dengan kata perjuangan itu. Nah, lapangan perjuangan yang tidak heroik kelihatannya, akan tetapi yang vital, yang tak dapat diserahkan kepada orang lain. Di sini terletaknya hidup atau padamnya sinar ilahi di tanah air kita. Itu yang beliau sampaikan. Jadi lapangan perjuangan ini kelihatannya nggak heroik, nggak heboh, nggak wah, tapi justru vital, justru sangat penting, yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain, kata beliau. Nah, disinilah terletaknya hidup atau padamnya sinar ilahi di tanah air kita terkait dengan proses menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Nah, beliau katakan kalau patah tak tumbuh, hilang tak berganti dalam sektor ini, jangan terkejut, kata beliau, kalau ulama wafat kemudian tidak ada penggantinya dalam wilayah ini. Jangan terkejut, kata beliau, akan datang suatu masa yang orang Islam di Indonesia menggembar-gemborkan berjuang menegakkan kalimat Allah, akan tetapi tidak tahu apa sesungguhnya yang diperjuangkannya itu. Saya kira ini perlu jadi evaluasi penting apa yang disampaikan oleh beliau. Banyak di antara kita, sebagian umat, bahkan juga sebagian pemimpin umat yang sangat sangat keras suaranya, sangat tinggi suaranya untuk menggelorakan semangat umat memperjuangkan dan menegakkan kalimat Allah. Tetapi bisa jadi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya kita perjuangkan. Kita tahu bahwa Pak Nasir dan kawan-kawan yang luar biasa memperjuangkan kalimat Allah. Saya kira saat itu dalam dalam agitasi propaganda dan lain sebagainya, suara-suara keluar itu tidak sekeras sekarang gitu, gembar-gembornya gitu. Tapi
perjuangannya jelas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu pada masa beliaunya masing-masing. Dan ini saya kira evaluasi yang penting dilakukan oleh seluruh elemen umat, termasuk tokoh dan umatnya itu sendiri. Kenapa kita seringkali senang untuk bersuara keras, seolah kita memang benar menegakkan kalimat Allah, tetapi hasilnya seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Barangkali kita masuk pada apa yang digambarkan oleh Pak Nasir ini. Ketika patah tak tumbuh, hilang juga tak berganti. Ulama-ulama yang luar biasa hanif, yang luar biasa hebat di masa lampau, tidak ada penggantinya yang sepadan, yang bagus pula. Maka jangan heran kalau kemudian di masa yang akan datang orang Islam di Indonesia, berarti masa-masa kita pula yang termasuk disebut oleh Pak Nasir ini. Orang-orang yang menggembar-gemborkan berjuang menegakkan kalimat Allah, tapi tidak tahu apa yang sesungguhnya yang diperjuangkannya itu. Apa sebab, kata beliau? Sebab dadanya sudah kosong dari modal perjuangan yang awal, yang asal. Percumalah jadi ia berteriak, krisis moral merajalela, kemudian ada degradasi akhlak, ada persoalan-persoalan bangsa kita. Apabila sumber kekuatan rohani dan pribadinya itu dibiarkan kering. Lalu beliau kutip surah Maryam ayat 5, inni khiftul mawali min warai. Sesungguhnya aku, kata Nabi Zakaria, khawatir tentang keturunanku di belakang hari. Dan ini senada dengan surah An-Nisa ayat ke-9. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian khawatir para orang tua meninggalkan anak cucu keturunan kalian dalam keadaan lemah. Tentu saja memang ayat ini secara tekstual ini berbicara tentang jangan sampai orang tua meninggalkan keturunannya tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Tapi jelas di sini ada kontekstualisasi bahwa orang tua jangan sampai meninggalkan anak cucu keturunannya tanpa ilmu, tanpa iman, selain juga tanpa harta. Jangan sampai lemah iman, lemah ilmu, lemah harta, lemah fisik. Ini penting untuk kita pahami dan kita renungkan bersama-sama agar kita bisa mempersiapkan calon-calon penerus perjuangan para ulama yang paham betul dunia perjuangan dan memiliki ilmu yang benar, yang baik, yang mendalam. Itu ditulis atau disampaikan oleh Pak Nasir, di sini dicantumkan tanggal 13 Oktober 1951. Yang kedua, ikhwah sekalian, adalah materi beliau dengan judul Mu'allim dan Ustadz. Ini adalah sebuah penggambaran yang bagus sekali, yang hebat, yang ditulis oleh Pak Nasir terkait dengan kondisi real dari para guru, gitu, para ustadz, para mu'allim. Saya kira hampir tidak jauh berbeda, gitu. Hanya sedikit saja, hanya beda zaman juga barangkali. Terkait dengan kondisi kiai-kiai di kampung, gitu, ustadz-ustadz yang di desa-desa, gitu, dengan kondisi para ustadz, para kiai zaman Pak Nasir dulu. Nah, beliau katakan biasanya mu'alim dan ustadz itu, ya dia disebut mu'alim ustadz. Nah, tahukah saudara, kata beliau, apakah ustadz itu? Nah, beliau gambarkan pakaiannya biasanya sudah lusuh tapi bersih, tidak robek. Walaupun ada yang bertambal tapi hampir tak kelihatan. Air mukanya jernih walaupun agak pucat. Nah, kita tahu sendiri Pak Nasir adalah dikenal orang yang sangat sederhana. Gitu. Beliau bajunya yang selalu dipakai dua saja. Baju kemeja yang sudah bernoda tinta di bagian sakunya. Lalu juga ada baju batik warna biru yang beliau sudah kenakan. Jasnya cuma satu dan bertambal. Itu yang seringlah kita mendengar atau membaca terkait dengan gambaran kesederhanaan beliau. Nah, Ustadz ini setiap hari dia pergi ke madrasahnya, jalan kaki beberapa kilometer, paling banyak bersepeda dia
melalui jalan kampung yang penuh lubang berbatu-batu. Gitu. Lalu 3/4 hari dia berdiri di hadapan kelas atau bermain dengan anak-anaknya, anak-anak didiknya. Tempo-tempo ia turut melompat berlari-lari, anak-anaknya memanggil Bapak, Ustadz, Tengku, Kiai. Gitu. Lalu diikutinya pertumbuhan muridnya itu meningkat dari kelas ke kelas sampai mereka tamat belajar, masuk ke dalam masyarakat. Diiringinya dengan doa supaya mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan, berguna bagi masyarakat dan negara, dan supaya mereka akan menjadi lebih pintar dari Bapak Guru sendiri. Dia tetap tinggal di situ, anak-anaknya, siswa-siswanya sudah entah kemana, santri-santrinya. Dia tetap tinggal di situ menunggu posnya, kata Pak Nasir. Meneruskan pendidikan mereka yang belum selesai dan menggantikan yang telah pergi. Malam Jumat, petang Kamis, ia tabligh, berdakwah, menghadapi orang dewasa dan setengah tua. Fasih lidahnya membawakan ayat dan hadis. Terkadang terdengar peringatan dan kabar ancaman dari mulutnya, kemudian dibuaikannya hadirin dengan berita gembira dan harapan baik. Itulah kesehariannya. Selama ia di muka kelas, ia gembira dan memancarkan kegembiraan kepada hidup di sekelilingnya. Selama ia di atas mimbar, tangis dan galak umat itu ada di tangannya. Diacukannya silih berganti menurut saat dan waktu yang dipilihnya sendiri. Tetapi setiap lohor, setiap zuhur maksudnya, karena Pak Nasir memang lama di Bandung ya. Kalau orang Sunda kan menyebut zuhur, lohor gitu. Tetapi setiap lohor, kata beliau, setelah murid yang penghabisan, yang terakhir meninggalkan kelas, kecut hatinya menuju pulang. Setiap kali ia turun mimbar, ngilu kakinya menginjak tanah. Ingat akan dapur yang tak berasap. Ingat kepada istri sakit yang tak berobat. Tapi ini rahasianya sendiri. Sebentar ia menggigit bibir menelan ingatan yang datang melintas tersebut. Jadi tidak ada ustadz, pengajar, guru yang menampakkan betapa sebenarnya sulit juga hidupnya gitu, kepada jamaahnya gitu, kepada umat, kepada anak-anak didiknya. Nah, besoknya ia kembali lagi di hadapan kelas, tempat ia melipur hati, menenggelamkan diri dalam kewajiban. Ia balik lagi naik mimbar, mencari kekuatan baru dari kata anjuran dan pesanannya sendiri yang dibawanya untuk orang lain. Nah, ada satu hal yang sukar terlihat dari air mukanya, dari wajahnya, yaitu kesusahan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang pantang terdengar dari bibirnya, keluh kesah. Jadi ustadz atau muallim yang mukhlis, yang ikhlas dalam tugas dan kewajibannya, itu ada pantang, kata beliau, keluar kalimat dari bibirnya, yakni kalimat-kalimat berkeluh kesah. Dan tidak terlihat di wajahnya kesusahan dirinya sendiri. Dan orang pun jamaahnya gitu, umat, orang tua murid katakan, orang tua santri, bahkan santrinya itu sendiri, itu tidak begitu memperhatikan pula gitu soal-soal yang demikian itu. Apa gurunya lagi susah, lagi nggak ada makan di rumah, lagi ada yang harus dibayar. Jarang, sangat jarang sekali juga sekitarnya memperhatikan kebutuhan guru agama yang membimbing agama mereka itu setiap hari. Orang menganggap satu dan lainnya itu sudah semestinya memang begitu. Jadi namanya ustadz ya udahlah semestinya memang begitu. Memang kalau susah ya wajar, harus sabar. Kan selama ini suka ngajarin sabar gitu ya mau ustadz begitu. Jadi kalau ustadz nggak pantas punya rumah mewah, kalau ustadz nggak pantas punya kendaraan mewah gitu. Jadi giliran ustadznya ada rezeki, nah, dianggap aneh gitu. Tentu saja tidak bagus lah kalau ada dai yang hidupnya berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Tapi kalau memang ada rezekinya, kan namanya juga ustadz manusia juga. Ustadz juga manusia gitu kan. Bukan hanya rocker saja manusia. Dia perlu menikmati bagiannya hidup di dunia gitu. Yang penting kan tidak berlebih-lebihan, tidak takabur dan lain-lain sebagainya. Jadi orang menganggap ya kalau ustadz susah ya udah semestinya lah gitu. Dia memang kan selama ini ngajarin sabar, ngajarin tawakal. Nah, kan ustadz pasti paling mampu untuk sabar,
untuk tawakal gitu. Bukankah dia bekerja lillahi ta'ala mengharapkan keridhaan ilahi. Nah, begitulah dalihnya gitu. Ya, namanya bekerja lillahi ta'ala mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya enggak apa-apa Ustaz. Padahal tentu saja ini persoalan hidup yang harus umat juga pikirkan gitu. Kan ustadz-ustadz ini, mu'alim ini, guru-guru ini mencurahkan perhatiannya seluruh waktunya untuk membimbing mereka gitu, membimbing umat agar benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya gitu. Tapi giliran kebutuhan umat, kebutuhan ustadznya, gurunya tidak diperhatikan gitu. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan. Nah, jadi masyarakat itu menggaji mereka dengan ucapan karena Allah, lillahi ta'ala. Bila mana ia meminta perhatian masyarakat bagi usaha menyuburkan madrasahnya, seringkali ia mendapatkan advice, saran yang banyak, perkataan yang baik-baik. Nah, saudara, kata Pak Nasir, kenapa masyarakat begitu kejam? Nah, beliau menggunakan kata yang kejam ini. Berarti memang itu ada yang salah gitu. Kenapa masyarakat begitu kejam, kata Pak Nasir? Untuk prajurit-prajurit yang tak dikenal semacam ini, yang masih puluhan ribu bertebaran di tengah-tengah umat kita. Padahal mereka tempat orang bertanya, tempat memulangkan berbagai soal agama dan soal dunia, dan tempat si kecil menumpahkan kepercayaan untuk diajari. Saudara, kata beliau, jangan biarkan golongan ini sampai hanyut di rundung perjuangan hidup. Nah, saya kira ini bagus nih kalau menjadi quote kita. Gitu. Kita buat ini sebagai pengingat gitu. Jangan biarkan golongan ini, para mu'alim, para ustadz, karena dirundung oleh kemalangan hidup. Biasanya kan ustadz-ustadz di kampung, kiai-kiai, luar biasa ikhlasnya mengajar, membimbing umat, membimbing jamaah. Tapi juga dia harus bekerja, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perhatikan apakah tidak gitu oleh jamaahnya. Kita tahu bahwa memang kadang di perkotaan juga ada ustadz yang berjibaku di jalanan, macet dan lain sebagainya. Tentu ini kita rasakan juga ya, saya rasakan juga. Memang kalau ceramah ya tidak sampai 1 jam atau sampai 2 jam, sebentar saja. Tapi jangan dilihat dari situnya gitu. Lihatlah perjuangannya. Dari rumahnya menuju tempat pengajian itu. Dia bersambung nyawa gitu. Di jalanan itu. Berkejaran dengan kontainer, dengan bis, dengan truk. Entah kemudian di perjalanan bensin habis, harus didorong, bannya bocor. Itu jamaah juga harus tahu. Ini jadi curhat nih saya kan. Jadi jangan dihitung, wah saya, ini dilihat Ustaz kan cuma ngisi 15 menit lah, 20 menit gitu. Cuma kultum 15 menit. Lihat perjuangan di jalanannya, lihat bagaimana beliau-beliau ini mempersiapkan materinya agar kemudian mudah dicerna oleh masyarakat gitu kan. Jadi nggak sepadan kalau kemudian kita tidak memperhitungkan guru-guru kita itu harus mendatangi kita untuk ngajarin kita. Kita nggak lihat di mana perjuangan beliau di perjalanan. Kecuali guru-guru kita yang sudah nyaman gitu, Allah berikan kenyamanan dengan menggunakan mobil yang baik, kendaraan yang baik. Tapi kan di perjalanan mereka ini bersabung nyawa. Ada setiap saat diintai oleh maut. Gitu. Yang kalau khawatir agak telat sedikit, macet sedikit, ngebutnya udah kayak Marquez gitu ya. Kalau Rossi udah selesai kan. Udah kayak pemenang MotoGP di Mandalika kemarin gitu. Ya karena memang saya rasakan sendiri. Nah, inilah yang beliau pesankan, jangan biarkan golongan ini sampai hanyut di rundung perjuangan hidup. Nah, ini dari Ustaz Hadi juga ada memberikan masukan. Tulisan Nasir ini memang berbicara dari hati ke hati atau domir umat. Ini yang suka juga disebut oleh Pak Nasir. Domir. Jujur saya harus meneteskan air mata saat membaca tulisan-tulisan Pak Nasir. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Wajar Ustaz Hadi memberikan judul kepada bukunya itu adalah Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti. Semoga pada sosok Ustaz Hadi inilah yang kemudian kita bisa mendapati cerminan gitu, prototip para ulama kita yang dahulu gitu.
Harus ada penggantinya, pelanjut petugas-petugas dakwah itu. Hutang saudara memperkuat barisan mereka. Gitu. Jadi saudara ini berhutang, kita ini punya hutang kepada para mu'alim, para ustadz. Hutang masyarakat, hutang kita semua untuk memperkokoh kedudukan mereka. Mereka ini merupakan tenaga penahan disintegrasi dalam masyarakat yang mulai goyah. Siapa yang paling kuat dalam mengupayakan persatuan dan kesatuan bangsa? Itulah para kiai-kiai di kampung, para ustadz, para muallim itu yang menjaga masyarakat. Kalau tidak ada para ulama, para kiai, kita tahu bahwa menurut keterangan Prof. Jimli Asidiki waktu bedah buku Pak Nasir Zubaidi tentang Pak Nasir juga, Muhammad Nasir, itu Pak Prof. Jimli itu mengatakan bahwa menjelang kemerdekaan itu sekitar 52.000 alim ulama seluruh Indonesia menyampaikan surat kepada Presiden Soekarno mendukung berdirinya Republik Indonesia. 52.000 jelas saat itu sangat banyak representasi ulama seluruh Nusantara, karena bangsa Indonesia saja rakyat itu baru sekitaran 60 jutaan gitu. 50 sampai 60 juta. Jadi kalau tanpa ada umat Islam yang mencintai persatuan, karena ada ukhuwah Islamiyah di antara mereka yang tersebar luas di seluruh Nusantara dengan akidah yang sama, tidak mungkin berdiri Indonesia ini, tidak mungkin terbentuk Indonesia ini, karena jarak yang berjauhan antar pulau. Kalau penduduknya beda-beda agama di tiap pulau, rasanya mustahil terbentuk negara Republik Indonesia yang menyatukan pulau-pulau yang amat sangat banyak dan berjauhan. Itu kecuali dengan akidah yang sama dan rasa ukhuwah Islamiyah yang kuat. Jadi seperti itu. Jadi kata beliau, mereka inilah para mu'alim dan ustadz yang merupakan tenaga penahan disintegrasi dalam masyarakat, yang merupakan landasan bagi mempercepat proses regeneralisasi dari umat pada umumnya. Sama saja, kata beliau, baik mereka sadar atau tidak, akan fungsi mereka yang sebenarnya dalam hubungan yang lebih luas di tengah masyarakat ini. Biasanya kiai-kiai kita di kampung, guru-guru kita di pedesaan nggak begitu paham lah soal urusan politik, urusan wacana level tinggi dalam berbangsa bernegara. Tapi sesungguhnya mereka mempunyai peran penting gitu, dalam memperkokoh keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Jadi saudara, kata Pak Nasir, berdosa membiarkan golongan ini hanyut dalam perjuangan itu. Camkanlah, ini kata beliau, camkanlah itu. Saudara berdosa membiarkan para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita hanyut dalam perjuangan hidupnya untuk memberikan asap di dapurnya, lain sebagainya. Sementara mereka mengorbankan waktunya, perasaannya, segala rupanya untuk membimbing kita secara tulus dan ikhlas. Jadi itulah ikhwah sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Nasir dalam materi patah tak tumbuh hilang tak berganti dan muallim dan ustaz. Yang mudah-mudahan kita bisa ambil istifadah, faedah-faedah terkait hal ini. Saya kira itulah yang bisa kita kaji, kita daras pagi hari ini. Saya ingin mengingatkan lagi untuk mengikuti kajian-kajian kita, mengulang ingatan kita. Bisa kita ikuti di channel YouTube Nasir Corner. Teman-teman bisa bergabung. Ini juga masih baru dibuat lah YouTube-nya ya. Kemudian yang memerlukan buku-buku Pak Nasir bisa ke akun Instagram Nasir Corner, bisa juga ke Pusat Hadi Nur Ramadan ya, di Pusat Dokumentasi Islam Tamadun. Saya kembalikan ke Kang Romis, kita cukupkan sampai di sini kajian dan daras kita terkait dengan pemikiran Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Romis. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Al-Ustaz telah menyampaikan
materinya tentang patah tak tumbuh, hilang tak berganti, mu'alim dan ustadz. Bagaimana kemudian di sana di dalam buku itu Pak Nasir di dalam hatinya dia curhat dengan melihat kondisi umat zaman sekarang, katanya begitu banyaknya para ulama yang sudah hilang dan wafat, tetapi belum terlihat daftar nama-nama penerus perjuangan para ulama. Ini merupakan kata-kata yang harus kita jadikan motivasi agar kita semuanya bisa kemudian seperti beliau-beliau yang senantiasa terus menjuangkan Islam dengan begitu ikhlasnya, dan kita juga selaku para kader-kader muda dituntut untuk senantiasa lebih semangat lagi, giat belajar agar kita tidak menjadi ulama yang tanggung ya, ulama yang tanggung kemudian belum sampai kepada level ijtihad, tidak harus lebih semangat sampai kita pantas untuk bisa memimpin umat di dalam membimbing masyarakatnya. Mungkin alhamdulillah hanya sekian saja ya Ustaz untuk pertemuan pagi ini berkenaan dengan patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu salah satunya adalah Bapak Muhammad Nasir. Mungkin sekian saja dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Diakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi tadi akan ada di upload hari ini insyaallah di Nasir Corner. Jadi bagi para pendengar yang belum melihat kajian tadi bisa di tayang ulang di akun YouTube Nasir Corner insyaallah. Baik. Besok kita lanjut Kang Romis ya. Ya. Insyaallah ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi pada jam yang sama, yaitu jam 6 pagi. Jazakallah Kang Romis. Ya wa iya. Sekalian. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.